Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah wa nabihi bil alamin amin. Manaqib Imam Abdullah bin Ahmad Al-Adawi. Di antara ulama yang masih ada adalah Sayyid Syarif, Al-Alim Al-Fadil, Al-Faqih As-Sufi, Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Ibn Al-Faqih Al-Syahir Muhammad bin Abdurrahman Ba'alawi, yang dikenal dengan nama Al-Asqa. Sejak kecil beliau tumbuh dalam lingkungan ilmu dan ibadah, sedangkan ayah beliau Sayyid Ahmad bin Abdullah termasuk salah seorang sholihin yang masyhur. Bahkan guru kami dan Sayyid Abdullah ini telah bergaul sejak masa kecil dan masa remaja. Mereka sering keluar ke lembah-lembah yang penuh barokah seperti Aidid dan Lamun untuk beribadah kepada Allah. Terkadang mereka juga masuk ke masjid-masjid siang hari melakukan sholat sunnah yang banyak. Guru kami berkata, dahulu aku menghafal Al-Quran bersamanya di salah satu masjid sampai khatam. Setelah itu ia membaca seperempat juz, lalu mengulanginya di luar kepada dan begitu juga aku baca yang sama setelahnya. Kami melakukan demikian dalam jangka waktu yang agak lama. Kami juga belajar bersama pada Al-Faqih As-Salih Abdurrahman bin Abdullah Baharun, mempelajari Mukhtasar Al-Faqih Syekh Al-Imam Al-Balhaj Bafadal Muqaddimah Hadramiyah. Beliau pernah tinggal selama beberapa waktu di India. Di sana beliau bertemu dengan beberapa ulama besar dari kalangan Sadah seperti Imam Abu Bakar bin Husain Bafaqih Ba'alawi, Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Umar Bafaqih, dan menurutku juga bertemu dengan Sayyid Al-Qudwah Umar Bashaiban karena waktu itu ia masih hidup. Selanjutnya beliau meninggalkan India menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji, kemudian melanjutkannya ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah SAW dan tinggal di Makkah selama beberapa waktu. Di sana beliau juga menimba ilmu dengan para ulama yang banyak dan meminta ijazah dari mereka. Di antara guru besar beliau adalah Sayyidul Imam Muhammad bin Ali As-Sagaf, Sayyid Alama Muhammad bin Abu Bakar Asyili Ba'alawi, Syekh Al-Hafidh Isa Al-Maghrabi, dan Syekh Al-Alim Ahmad bin Muhammad Al-Qasasi Al-Madani. Semoga Allah merahmati mereka semua dan mengalirkan berkah mereka kepada kita. Setelah itu beliau kembali ke kota Tarim dan tinggal di sana sampai wafat. Saat kesehariannya beliau mengajar berbagai bidang ilmu hingga banyak kalangan sadah maupun yang lainnya mendapat manfaat darinya. Beliau wafat setelah sakit ringan pada bulan Sya'ban tahun 1112 Hijriah, dan beliau dilahirkan tahun 1043 Hijriah atau tahun 1044 Hijriah. Beliau punya seorang anak yang bernama Muhammad. Ia seorang anak yang cerdas dan menuntut ilmu dari ayahnya, tetapi tidak berusia panjang. Ia meninggal beberapa waktu sebelum ayahnya. Beliau memiliki karya syair dan karya tulis yang bermanfaat. Beliau juga mempunyai anak yang kedua yang bernama Abdurrahman. Ia berguru pada sang ayah dan pada kakeknya Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Idrus, juga para ulama lainnya.
Saat ini pada zaman kitab ini ditulis di Tarim, ia mengajar ilmu hadis, fikih, tasawuf dan ilmu lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat dan menjadikan mereka sebagai generasi yang soleh yang mengikuti jalan para salafnya. Semua menyibukkan dengan ilmunya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi darain, amin. Hak seorang anak. Apabila orang tua menerapkan hal ini dan memaafkan anak-anaknya, maka niscaya ia telah menyelamatkan mereka dari dosa kedurhakaan. Jadi harus kita maafkan anak kita, selamat anak kita. Bagaimanapun yang terjadi, langsung kita maafkan. Sebelum ada kejadian itu pun kita sudah maafkan. Dulu Imam Malik bin Dinar ini pernah ditanya sama seseorang, ketika dia jalan, dia bilang, ya Malik, tunjukkan aku desa. Tidak tahu orang ini siapa. Tunjukkan aku desa yang paling dekat di tempat ini, perkampungan. Malik bin Dinar tunjuk itu. Ada pekuburan, ditunjuk sama Malik bin Dinar. Ngamuk orang ini, pikir dia mengejek. Memang benar maksud Malik bin Dinar, tidak ada perkampungan yang harus kita pikirkan paling dekat kecuali kuburan ini. Marah orang ini, dipukul adalah Malik bin Dinar. Mukanya Malik bin Dinar dipukul. Sudah. Muridnya melihat, langsung dipanggilnya. Kamu tahu siapa yang kau tampar tadi? Bilang, nggak tahu saya siapa yang tampar. Kau tidak tahu siapa yang kau tampar tadi? Dia adalah Malik bin Dinar, seorang wali Allah, seorang yang soleh. Tahu dia nama Malik bin Dinar. Itu Malik bin Dinar. Datang lagi dia minta maaf. Berkata Malik bin Dinar, sesungguhnya sebelum tanganmu lepas dari pipiku sudah aku maafkan. Bagaimana aku tidak memaafkan seseorang yang memberikan aku surga? Gara-gara kau memukulku tadi, aku bersabar. Dan tidak ada balasan orang yang sabar kecuali surga. Kalau orang memberi aku surga, dia bilang pasti aku berikan juga surga. Maka aku doakan engkau masuk surga. Nah, lihat, orang sudah bersih hati, hitung-hitungannya bukan nafsu, dan tidak ada lagi ego di hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila orang tua menerapkan hal ini dan memaafkan anak-anaknya, maka niscaya ia telah menyelamatkan mereka dari dosa kedurhakaan dan juga dari hukuman dunia dan akhirat. Jangan ada dendam kita sama anaknya. Jangan sampai setan masuk di situ. Jangan sampai ada api sudah di hati kita. Jangan memelihara api. Buat apa memelihara api? Kalau bisa di hati kita ini air semuanya, salju semuanya, dingin hidup kita. Buat apa? Orang kalau sudah ada api sedikit aja, langsung sedikit aja langsung api. Itu tandanya ada api. Matikan saja sudah api. Tidak ada manfaatnya api. Jadi pengen menyelamatkan keluarga dari dulu, kita punya anak, pengen keluarga kita selamat, anak kita selamat. Nah, sekarang yang harus paling kita amalkan apa? Sudah kita niatkan, apapun yang terjadi sudah aku maafkan semua anak. Itulah haknya seorang anak. Harus kita bagikan hak ini, jangan bagikan harta saja. Belum tentu jadi sukses, tapi kalau kita maafkan terus anak kita, Allah, insya Allah dari maafnya kita tadi, anak kita menjadi anak-anak yang mulia. Di samping ia memperoleh pahala yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ia juga lebih melanggengkan dharma bakti anak-anak mereka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Artinya, semoga Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbuat bakti kepadanya. Dirahmati oleh Allah orang-orang tua yang dibantunya anaknya itu supaya bisa jadi taat sama orang tua, didoain, dimaafkan. Allah akan menyayangi orang tua ini juga. Jangan sampai kedua orang tua berdoa untuk keburukan anak mereka yang durhaka. Duit lama benar, ini bikin sakit hati, tidak berubah-ubah terus sampai dimanapun namanya itu berubah lihat. Kalau sudah kita diizinkan doa berubah rasaannya. Karena hal ini justru menambah kerusakan dan kedurhakaan. Kalau kita sudah marah sama anak, kalau kita tidak mau memaafkan anak, tidak mau mendoakannya, ini menambah kerusakan dan kedurhakaan. Di samping akibat buruknya, maka akan juga berbalik kepada kedua orang tua sewaktu di dunia. Ini balik ke kita juga, bikin susah di sana, ada manfaat. Itulah cara setan, cara hawa nafsu mau menghancurkan kehidupan manusia. Apalagi doa orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti kabulkan. Oleh karena itu, maka hendaknya ia berdoa untuk kebaikan anaknya dan tidak mendoakan keburukan baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaikinya berkat doanya, sehingga ia akan kembali berbakti dan orang tua akan mendapatkan manfaat dari bakti itu. Nah, kita hanya dapatnya balik ke kita semuanya, merasa gembira, dan si anak pun mendapat pahala kebaktiannya, serta juga selamat dari dosa durhaka. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang dapat memberi taufik dan pertolongan. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak-hak atas orang tuanya, yaitu orang tua harus mencukupi kebutuhan mereka selama mereka membutuhkannya, memberi mereka pendidikan yang baik, budi pekerti yang baik, dan sifat-sifat terpuji lainnya harus kita berikan. Diajari syukur, diajari sabar, diajarin cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama keturunan Rasulullah, cinta sama sahabat Rasulullah. Diajari dari kecil. Ini ilmu pengajaran ini bermanfaat. Diajari supaya tawakal, berakhlak yang soleh. Itulah kewajiban dan tugas kita. Jadi kita sudah tahu tugas ini, dan tugas ini tidak habis-habis. Sampai akhir hayat harus kita mengajari, membimbing keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum, nah, jagalah keluarga kalian dan diri kalian daripada api neraka. Kemudian menjaga mereka dari hal-hal yang bertolak belakang dengan perkara di atas. Kemudian memberikan mereka nama yang baik. Kasih nama yang baik. Nama yang baik itu tidak harus panjang ya. Ada orang nama sampai 5 nama. Pokok ini taruh, jangan. Ambil 2 nama aja. Jangan terlalu panjang-panjang. Yang diminta itu bukan panjang namanya. Namanya baik. Lihat dari zaman dulu sahabat Nabi Muhammad, tidak pernah panjang-panjang. Satu nama laki-laki Muhammad, Hamid, Mahmud. Sekarang ini sudah 2 nama, sudah jangan. Sekarang sudah nambah lagi 3 nanti 4 nama. Innalillah, belum binnya. Ambilnya Muhammad Lutfi, Muhammad Zaki, itu juga perempuan.
Fatimah Zahra, 2 nama cukup. Jarang sekali 3 nama itu ya. Nah, baru sekarang ini sudah mulai 3 nama semuanya. Yang dituntut bukan panjangnya nama, tapi nama yang baik. Dan memilihkan ibu-ibu yang berkah, yang berasal dari lingkungan yang solehah. Nah, kalau kita pengen punya anak, kita pilih juga ibunya ini yang baik, bibitnya bagus. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, takhayyaru linutofikumul akufa fa'innal irqa dasas, yang artinya pilihlah untuk air manimu tempat-tempat yang sesuai, karena sesungguhnya akar keturunan sangat berpengaruh. Hendaknya ia juga menyamakan pemberian hadiah di antara mereka dan tidak melebihkan satu dari yang lainnya. Punya anak, berikan hadiah, jangan dibeda-bedakan. Hanya karena rasa sayang dan kecondongan hati, karena hal ini dampaknya akan buruk. Ya, harus adil kita sama anak kita. Itulah kewajiban kita. Perkara terpenting yang diwajibkan atas orang tua mengenai hak anaknya adalah memberi mereka pendidikan yang baik agar mereka tumbuh dalam keadaan cinta kebaikan, mengenal kebenaran, mengagungkan perkara agama, serta tidak terlalu simpati pada urusan duniawi dan lebih mementingkan urusan akhirat. Dari kecil sudah kenal sama akhirat, dari kecil tahu jalan menuju surga. Diajak tempat-tempat yang tidak baik, tak senang, takut sama Allah, dari kecil sudah diajak. Habib Abdullah bin Syahab bilang, kami dari kecil sudah diajak qiyamul lail. Dari kecil sudah dibangun sebelum subuh. Akhirnya sudah si anak ini sampai ke besar sudah tak pernah meninggalkan subuh. Kainnya baca tadarus, cucu-cucunya di sebelah tidur. Kalau kita ke masjid Surur, sampai sekarang ini mungkin zaman kita masih begitu. Itu melihat orang tua bawa cucunya, tapi cucunya tidur di masjid Surur dan setengah 2 sudah tadarus Quran. Tapi cucu-cucunya tidur nanti bangun, disuruh bangun, giliran baca kan, disuruh baca juga, baca nanti habis baca tidur lagi. Ya kita datang, ada yang sudah datang baru terus langsung tidur, tapi ketawa kayaknya, biarin aja, yang penting dia ikut baca Al-Quran. Nah dari kecil sudah kenal sama Al-Quran, dididik, karena tahu benar bahwa dunia ini kehidupan yang jadi tidak besar lagi. Urusan dunia ini tidak pernah dunia besar ini, ada yang besar lagi. Mereka melihat akhirat itu besar, ya Allah, panjang. Inilah kehidupan yang abadi. Dibukakan sama Allah subhanallah, dibukakan tirai tersebut sehingga bisa melihat akhirat, melihat surga. Ya Allah, nak kita mau tinggal di surga. Si cucunya tadi tahu bahwa kainnya ini mau ngajak dia ke surga. Tahu orang tuanya ini mau ngajak ke surga. Tahu bahwa ada sesuatu yang diajak. Jadi ketika melihat sana sini, disuruh berangkat mau ke Eropa, nah tidak ada mau ke Eropa. Kenapa? Karena tidak melihat yang besar. Pengennya surga semuanya, dari kecil sudah kenal sama surga. Bukan menghayal. Kita aja dulu bagaimana dari kecil aja sudah tahu. Sudah kenal lah sedikit ini, kalau paling tidak kalau kayak tadi. La ilaha illallah. Nah sekarang harus kita kenalkan jalan ini. Jadi mereka tidak tersihir sama dunia. Dunia ini dahsyat sihirnya. Dunia ini mainannya bukan main. Manusia bisa lupa sama akhirat, lupa dengan sesuatu yang memang Allah ciptakan kita untuk itu. Mudah-mudahan Allah bukakan terus pintu hidayah. Amin ya Allah. Hingga kita mengerti, benar-benar mengerti anak istri kita, keluarga kita. Amin ya Allah. Jadi harus kita didik anak kita serta tidak terlalu simpati pada urusan duniawi dan lebih mementingkan urusan akhirat.
Jadi barang siapa yang ceroboh dalam memberi pendidikan yang baik untuk anak-anaknya dan menanamkan di hati mereka cinta duniawi, kesenangannya, rasa acuh tak acuh terhadap urusan agama, maka kemudian janganlah heran jikalau kelak anak-anak itu durhaka terhadapnya. Kita sendiri yang ngasih racunnya ya. Jikalau sudah demikian, maka jangan menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Karena orang yang ceroboh lebih pantas merugi. Kalau kita mau ceroboh terus, ya memang sudah pantas saja kita rugi, harus jangan ceroboh. Dan kebanyakan kedurhakaan yang menyebar di zaman ini sebabnya tak lain kecerobohan seperti yang telah kami terangkan tadi. Hal ini sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang mengamatinya dengan baik. Jadi tiada daya maupun kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Menyambung tali kerabat, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang membanggakan kita di dunia dan di akhirat, anak-anak yang bisa memberikan kita kunci keselamatan surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Anak-anak yang bisa menjadikan kita dekat sama Allah Jalla Jalaluh, yang bisa mengurus kita, yang bisa memelihara kita, yang menyambungkan kita terus, memadukan kita terus dengan rahmat Allah. Dengan niat ini dan niatnya para awliya salihin. Bismillahirrahmanirrahim.